Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dikrullah dengan NPM 2024 12239. Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Islam Madura. Sini saya akan menyelesaikan tugas yang dikasih oleh dosen pengampu yaitu Bapak Ibnu Ali, yang mana tugasnya di sini disuruh presentasi tentang ontologi. Oke, baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian dari ontologi tersendiri. Pengertian ontologi itu berasal dari dua kata Yunani. Yang pertama yaitu ontos, yang artinya ada atau keberadaan. Yang kedua yaitu dari kata logos, yang artinya ilmu atau kajian. Nah, dengan demikian ontologi berarti ilmu yang membahas tentang ada sebagai ada, yaitu studi tentang segala sesuatu yang memiliki keberadaan. Begitu. Nah, ontologi juga dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari hakikat dasar dari kenyataan atau realitas, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Nah, ontologi juga berusaha menjawab pertanyaan paling mendasar seperti contohnya apa yang benar-benar ada, dan contoh yang berikutnya apa sifat dasar dari keberadaan itu, begitu, dan lain-lain contoh. Selanjutnya yaitu tentang aliran-aliran yang ada dalam ontologi. Aliran yang pertama yaitu realisme. Realisme berpandangan bahwa dunia nyata benar-benar ada secara independen, yang artinya realisme ini adalah sebuah aliran filsafat yang menekankan tentang keberadaan dunia nyata. Maksud dari dunia nyata ini benar-benar ada secara independen adalah dunia ini tidak tergantung pada persepsi, keyakinan, atau kesadaran manusia. Dunia ini tetap ada, bahkan jika tidak ada yang memikirkannya atau menyadarinya. Begitu. Contohnya, ada sebuah gunung nih. Gunung itu tetap ada walaupun tidak ada orang yang sedang melihat atau memikirkannya. Begitu. Nah, selanjutnya yaitu benda-benda di dunia ini tetap eksis walaupun tidak ada yang mengamati. Kan benar kata saya tadi yang contohnya sebuah gunung itu tetap ada toh walaupun tidak ada orang yang sedang melihat atau memikirkannya. Karena apa? Karena benda-benda yang ada di dunia ini itu tetap eksis walaupun tidak ada yang mengamati. Begitu. Karena pernyataan tersebut ini menekankan lebih terhadap sifat objektif dari realitas. Contoh yang lain, benda-benda fisik yang lain yang ada di dunia ini seperti pohon, meja, air, itu dan lain-lain. Begitu. Nah, tokoh-tokoh di realisme antara lain yaitu Aristoteles dan Thomas Aquinas. Nah, Aristoteles itu mengembangkan realisme dalam filsafat klasik. Ia berpendapat bahwa objek di dunia nyata ini memiliki sifat-sifat yang bisa diketahui melalui pengamatan dan logika. Itu pernyataan dari Aristoteles. Nah, pernyataan dari Thomas Aquinas tersendiri itu apa? Thomas Aquinas itu lebih menekankan bahwa dunia nyata ini diciptakan oleh Tuhan dan dapat dipahami melalui akal manusia. Begitu. Jadi keduanya itu menekankan bahwa adanya hubungan nyata antara pikiran manusia dan dunia objektif yang bisa kita pelajari. Begitu. Nah, selanjutnya aliran-aliran yang ada dalam ontologi yaitu aliran
idealisme, yang mana aliran idealisme ini berlawanan dengan realisme. Idealisme berpendapat bahwa hakikat realitas itu bersumber dari pikiran atau ide. Dunia materi itu hanyalah bayangan dari dunia ide. Tokoh utama aliran ini adalah Plato dan George Berkeley. Bagi idealis, segala sesuatu tergantung pada kesadaran manusia. Nah, artinya maksud dari aliran idealisme ini adalah aliran filsafat yang lebih mengutamakan pada pikiran atau ide sebagai dasar eksistensi. Beda halnya dengan aliran realisme yang lebih mengatakan dunia nyata ada secara independen, bukan dari dunia ide, begitu. Idealisme menyatakan bahwa apa yang nyata itu tergantung pada pikiran atau kesadaran. Dengan kata lain, realitas sejati atau ada yang memang benar-benar ada itu bukan benda fisik, melainkan ide, konsep, gagasan yang ada di dalam pikiran kita, begitu. Nah, pernyataan dari tokoh kita yaitu Plato itu berpandangan bahwa benda-benda fisik yang kita lihat itu hanyalah tiruan atau representasi dari bentuk ideal atau ide. Begitu. Misalnya nih, sebuah kursi yang ada di dunia nyata itu hanyalah versi kasar dari ide kursi yang ada pada otak kita, begitu. Kursi yang benar-benar ada di dunia nyata yang sempurna itu ada di dunia ide. Karena yang ada pada dunia itu hanyalah representasi dari ide kita, begitu. Nah, aliran yang ada dalam ontologi yang selanjutnya yaitu aliran materialisme, yang mana materialisme itu menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada itu bersifat materi atau fisik. Pikiran dan kesadaran pun dianggap hasil dari proses material, seperti aktivitas otak. Tokoh-tokoh materialisme di antara lain yaitu Demokritos, Karl Marx, dan Ludwig Feuerbach. Yang artinya, aliran materialisme itu adalah aliran filsafat yang menekankan bahwa fisik sebagai dasar dari seluruh realitas. Artinya, ada yang memang benar-benar ada menurut materialisme itu sesuatu yang bersifat materi atau fisik. Yang maksudnya, kata lainnya yaitu benda atau sesuatu yang bisa kita lihat secara kasat mata, yang bisa kita sentuh dan bisa kita raba. Contohnya yaitu benda seperti meja, pohon, dan lain-lain lah. Intinya, segala hal yang ada di dunia ini pada dasarnya itu terdiri dari materi atau fisik. Begitu. Nah, aliran yang selanjutnya yang ada pada ontologi yaitu aliran dualisme, yang mana aliran dualisme itu mengakui adanya dua substansi utama dalam realitas. Yang pertama yaitu substansi materi atau badan, dan yang kedua itu substansi non-materi atau jiwa. Tokoh terkenal penganut dualisme adalah René Descartes yang membedakan antara res extensa atau substansi yang meluas dan res cogitans atau substansi berpikir. Nah, artinya aliran dualisme ini adalah aliran yang menyatakan bahwa realitas itu terdiri dari dua jenis substansi yang berbeda. Yang pertama yaitu substansi materi atau badan, yang artinya substansi ini itu bersifat fisik dan dapat diukur, diamati, dan memiliki wujud di ruang dan waktu.
Contohnya yaitu seperti tubuh manusia dan semua benda-benda yang ada pada dunia ini. Nah, selanjutnya yaitu substansi non-materi atau jiwa atau roh. Yang artinya substansi ini itu bersifat immaterial, tidak bisa disentuh dan tidak bisa diukur secara fisik, namun memiliki kesadaran, pikiran, dan pengalaman subjektif. Dengan kata lain, tubuh dan jiwa adalah dua entitas berbeda, tetapi keduanya ini saling berinteraksi untuk membentuk pengalaman manusia. Begitu. Tokoh terkenal penganut dualisme, René Descartes, itu membedakan antara res extensa atau substansi yang meluas dan res cogitans atau substansi berpikir. Apa itu res extensa dan res cogitan? Res extensa itu adalah sesuatu yang memiliki sifat seperti ukuran, bentuk, dan bisa menempati ruangan. Contoh, meja, tubuh manusia, kursi, dan lain-lain. Nah, res cogitan itu apa? Res cogitan adalah sesuatu yang bersifat non-fisik, dalam artian tidak memiliki wujud, tidak bisa menempati ruang, akan tetapi dapat berpikir, merasakan, dan memiliki kesadaran. Nah, menurut René Descartes, tubuh dan jiwa ini saling berinteraksi. Misalnya, pikiran dapat menggerakkan tubuh melalui saraf dan kelenjar, meskipun keduanya itu berbeda substansi. Gitu. Aliran selanjutnya yaitu aliran nihilisme. Artinya, nihilisme berpandangan bahwa tidak ada realitas atau makna yang sejati. Segala sesuatu dianggap tidak memiliki dasar atau nilai objektif. Tokoh yang sering dikaitkan dengan aliran ini adalah Friedrich Nietzsche. Artinya, aliran yang ada dalam ontologi nihilisme itu berpandangan bahwa tidak ada realitas atau makna yang sejati. Yang artinya adalah aliran filsafat yang meragukan atau menolak eksistensi kebenaran mutlak atau makna universal dalam hidup di dunia. Dengan kata lain, menurut nihilisme, tidak ada hal yang memang benar-benar pasti atau hal yang memang benar-benar abadi. Segala hal yang kita anggap penting bisa aja tidak memiliki nilai sama sekali, tidak memiliki nilai objektif. Sesuatu yang kita anggap ada, sesuatu yang kita anggap keberadaannya itu sejati, menurut nihilisme itu keberadaannya tidak sejati. Gitu. Segala sesuatu menurut nihilisme itu dianggap tidak memiliki dasar atau nilai objektif. Karena nihilisme lebih menekankan bahwa tidak ada dasar objektif untuk menilai sesuatu sebagai baik atau buruk, benar atau salah, penting atau tidak penting. Nah, artinya nilai-nilai yang kita anut seperti misalnya kejujuran, keberanian, atau kesuksesan itu adalah hasil kesepakatan manusia, bukan sesuatu yang inheren ada di dunia ini. Begitu. Nah, aliran yang ada dalam ontologi yang selanjutnya yaitu eksistensialisme. Eksistensialisme ini menekankan bahwa keberadaan itu mendahului esensi. Artinya, manusia menciptakan maknanya sendiri melalui kebebasan dan tindakan. Tokoh-tokoh pentingnya adalah Jean-Paul Sartre dan Søren Kierkegaard. Eksistensialisme ini aliran filsafat yang fokus pada kehidupan individu dan pengalaman manusia. Jadi
keberadaan mendahului esensi. Kata eksistensialisme itu artinya manusia yang pertama-tama ada itu kemudian melakukan sebuah pengalaman, pilihan dan tindakannya. Jadi ia menciptakan siapa dirinya tersendiri dan apa maknanya, begitu. Artinya manusia itu tidak dilahirkan dengan tujuan atau hakikat, karena manusia itu dibentuk sendiri oleh individu, begitu, oleh manusia tersendiri, oleh manusianya tersebut. Itu menurut eksistensialisme. Manusia itu dilahirkan tidak dengan tujuan, akan tetapi manusia itu membentuk dirinya sendiri untuk mengetahui apa artinya hidup atau maknanya hidup, begitu. Maknanya dari dirinya itu siapa dan apa maknanya dirinya, begitu. Nah, eksistensialisme juga menekankan arti kebebasan. Maksudnya manusia itu bebas untuk memilih atau bertindak, sehingga hidupnya memiliki arti sesuai dengan pilihannya dan sesuai dengan tindakannya, begitu. Contohnya, seseorang yang memilih menjadi seniman membentuk maknanya sendiri melalui seni. Orang lain bisa memilih menjadi guru dan menemukan maknanya itu sebagai maknanya melalui mengajar, begitu. Dengan kata lain, hidup tidak diberikan makna dari luar, akan tetapi manusia itu harus menciptakan makna melalui keputusan dan tindakannya sendiri, begitu. Kita hidup itu tidak diberikan makna dari luar, akan tetapi kita hidup itu agar kita harus menciptakan makna melalui keputusan dan tindakannya kita sendiri, begitu. Nah, itu semua yang sudah saya jelaskan, aliran-aliran yang ada dalam ontologi. Nah, selanjutnya yaitu hakikat realitas dalam ontologi. Hakikat realitas dalam ontologi itu tidak hanya menyangkut pada benda-benda yang dapat dilihat dan dapat dirasakan, kan tetapi juga mencakup konsep-konsep non-fisik seperti pikiran, jiwa, nilai, dan juga bahkan Tuhan. Dengan demikian, realitas dalam kajian ontologis itu bersifat sangat luas, begitu. Nah, selanjutnya yaitu kita beralih ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu ontologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat realitas atau keberadaan. Ia mencari jawaban atas pertanyaan paling mendasar tentang apa yang ada dan bagaimana keberadaan itu terjadi. Itulah ontologi. Berbagai aliran seperti realisme, idealisme, materialisme, dualisme, nihilisme, dan eksistensialisme menunjukkan beragam cara manusia memahami realitas. Kajian ontologis tidak hanya penting bagi filsafat, tetapi juga menjadi pondasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pembentukan pandangan hidup manusia, begitu. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti oleh teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Karena sapote potenah kapor tak pote sateruseh, ben saleres totor tak leres sateruseh. Jadi akhiran dari saya ingkana sarron famin nafsih wa ingkana khairan faminallah. Allahumma fiq ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.